Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Jamaah tarawih rahimakumullah. Tidak terasa kita sudah berada di penggalan terakhir daripada bulan suci Ramadan. Ini menunjukkan bahwa tidak lama lagi bulan yang mulia ini akan meninggalkan kita. Namun suatu pertanyaan besar, sebagaimana yang disampaikan Jibril alaihissalam ketika dia berdoa di hadapan Nabi dan Nabi aminkan. Dibayangkan ini hebatnya ini ungkapan Jibril kemudian diaminkan oleh Rasul, maka hendaknya harus menjadi perhatian utama bagi kita. Di dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa pernah datang Jibril, kemudian Jibril berdoa, celakalah orang yang dia dapatkan bulan Ramadan, kemudian dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini pertanyaan besar bagi kita, kira-kira apakah dosa kita sudah diampuni oleh Allah? Inilah yang harus menggeliti kita untuk melihat amal ibadah kita selama 20 hari telah berlalu. Bahkan kita sudah 21. Hadirin yang mulia, pertanyaan sederhana saja. Setelah kita menjalani ibadah puasa, ada enggak yang berubah untuk diri kita? Ada enggak peningkatan amal yang telah kita kerjakan? Atau adakah perasaan bahagia di dalam diri kita setelah kita menjalani Ramadan lewat 20 hari ini? Kalau jawabannya ada, bersyukurlah kita. Tapi kalau jawabannya biasa-biasa saja, maka rugilah kita untuk menjalani bulan suci Ramadan ini. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya Allah memberikan fasilitas Ramadan kepada kita itu memang tujuan utamanya agar kita bertakwa. Tapi sebenarnya kadang-kadang kita tidak berpikir apa sih yang dimaksud dengan takwa. Takwa ini adalah tingkat yang tertinggi. Itu dimulai dengan muslim, mukmin, kemudian muhsin, kemudian mukhlis. Tingkat yang tertinggi adalah muttaqin, orang yang bertakwa. Di mana ulama biasa memberikan definisi begini. Yang dimaksud dengan orang bertakwa itu adalah orang yang mampu melaksanakan seluruh perintah Allah dan meninggalkan seluruh larangan Allah. Dan untuk menggapai ini, maka kita diberikan fasilitas Ramadan. Maka diri yang mulia, oleh karena itu Ramadan ini itu kan ada dua unsur pokok. Ada puasa dan ada namanya qiyamul lail. Sehingga hadis ada dua. Ada yang mengatakan man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang berpuasa pada bulan suci Ramadan dengan penuh pengharapan kepada Allah, maka Allah akan ampuni dosanya yang telah lalu dan yang akan datang. Kemudian di dalam hadis yang lain ini mengangkut malam hari. Berbunyi hadisnya seperti ini. Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang menghidupkan, mendirikan amal-amal ibadah di malam bulan suci Ramadan, maka dosanya yang telah lalu dan yang akan datang itu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dua. Nah, hadirin yang mulia, puasa kadang-kadang kita hanya menganggap adalah menahan lapar, dahaga,
dan syahwat. Sebenarnya bukan itu intinya. Intinya ibadah puasa itu adalah pengendalian diri. Yang mau dilihat mampukah kita mengendalikan diri setelah kita berpuasa ini. Nah, hadirin yang mulia, oleh karena itu puasa ini kan ibadah panjang. Puasa itu 14 jam kita beribadah. Beda dengan sholat. Sholat itu paling lama kita sholat 10 menit. Tapi kalau puasa, kita beribadah 14 jam. Itu berarti dalam 14 jam ini betul-betul, karena ini ibadah, betul-betul harus dihindari semua hal-hal yang dilarang oleh Allah. Inilah intinya pengendalian diri. Sama dengan kita sholat. Kalau kita sholat, kita kan akan meninggalkan semua yang dilarang oleh Allah. Maka lebih-lebih ketika orang berpuasa, maka semua larangan Allah itu harus ditinggalkan. Selama kita 24 jam mulai daripada fajar sampai terbenam matahari. Dan selalu kita katakan, hadirin yang mulia, seandainya semua larangan Allah ditinggalkan, tidak ada orang yang kerjakan larangan Allah, hidup ini nikmatnya seperti surga. Saya ulangi, penting. Bahwa seandainya orang mampu meninggalkan seluruh larangan Allah, maka hidup ini kayak surga. Sekalipun kita berada di dunia ini. Coba mari kita berpikir lebih jauh. Allah melarang kita misalnya mencuri, tidak ada orang mencuri. Allah melarang kita minum khamar, tidak ada orang minum khamar. Allah menyuruh kita menceritakan kejelekan orang lain, kita tidak menceritakan kejelekan orang lain. Allah melarang kita berbohong, kita tidak berbohong. Allah melarang kita berzina, kita tidak berzina. Jadi kalau larangan Allah ditinggalkan, nikmatnya hidup ini. Dan itulah yang mau dicapai sebenarnya dengan Ramadan ini, yaitu meninggalkan larangan Allah secara total. Nah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah ibadah kita di siang hari. Jadi siang hari itu intinya adalah pengendalian diri selama 14 jam, harus betul-betul ditinggalkan larangan Allah. Jangan berdusta, jangan menipu, jangan mengurangi timbangan, jangan marah dan lain sebagainya. Pokoknya semua larangan Allah ditinggalkan di siang hari, itu kebiasaan. Maka diharapkan setelah bulan Ramadan kebiasaan itu terbawa seterusnya, maka kita kembali menjadi orang yang fitri, suci daripada dosa. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian di malam hari fasilitasnya lain lagi. Sehingga Nabi tadi katakan kan dua, man shoma ramadhana, siapa yang berpuasa di bulan Ramadan. Kemudian hadis yang lain, man qama ramadhana, siapa yang menghidupkan malam-malam bulan Ramadan. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, Allah akan ampuni dosanya semuanya. Makanya Jibril berdoa, celakalah orang yang datang bulan Ramadan kemudian tidak diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin yang mulia, maka hidupkanlah malam-malam bulan suci Ramadan. Dan selalu kita ingatkan, sebenarnya dalam agama kita ini sederhana. Dalam sebuah hadis Nabi menjelaskan begini, ma nahaitukum anhu fajtanibuhu. Apa yang aku larang, kata Nabi, tinggalkan total. Jadi larangan Allah ini nggak bisa tawar-menawar, harus ditinggalkan total. Tapi wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Apa yang diperintahkan oleh Nabi berdasarkan perintah Allah, Nabi katakan kerjakan sesuai dengan kemampuan. Jadi jangan memaksa diri. Kemudian dalam hadis yang lain Nabi jelaskan ahabbul amali ilallahi adwamuha wa in qalla. Amal yang paling disuka oleh Allah adalah amal yang dikerjakan dengan rutin sekalipun nilainya sedikit. Jadi hadirin yang mulia, Allah sangat suka kepada kita kalau tiap malam kita kerjakan sholat tahajud misalnya hanya 2 rakaat atau 4 rakaat, tapi tidak pernah ketinggalan sholat duha sepanjang bulan Ramadan. Atau setiap hari kita baca Quran 1 lembar, besok 1 lembar, itu Allah lebih suka dibanding dengan hari ini kita baca 1 juz 10 lembar,
kemudian tidak pernah lagi membaca Al-Quran. Maka tolong dipegang kuat-kuat ini hadis, bahwa amal yang paling disuka oleh Allah bukan banyaknya, tapi amal yang disuka oleh Allah adalah amal yang rutin kita kerjakan, karena inilah amal yang kita andalkan masuk ke kubur. Hadirin yang mulia, kita ini manusia sebenarnya sebentar sekali di dunia ini, tidak terlalu lama. Kita sebenarnya bukan makhluk dunia, kita adalah makhluk akhirat yang hanya mampir sebentar di dunia. Kita mampir di dunia ini sekitar 60-70 tahun. Coba lihat sekitar kita. Saya yakin ibu-ibu dan bapak-bapak di sekitar kita tahun lalu, saya yakin mungkin sudah berkurang. Mungkin ada orang yang tahun lalu masih bercanda dengan kita, masih tertawa. Maka bulan Ramadan ini dia sudah berada di alam barzah, di alam kubur. Kita pun juga tidak tahu apakah bulan depan, tahun depan kita masih jumpa dengan bulan suci Ramadan ini. Jangan-jangan kita sudah berada juga di alam barzah, di alam kubur. Dan pasti kita akan masuk ke sana. Rasulullah SAW itu sudah 14 abad berada di alam barzah. Bukhari, Muslim itu sudah 12 abad berada di alam barzah. Kita pun tidak tahu berapa ribu tahun kita akan berada di situ. Yang jelas kita akan melewati yang namanya alam kubur. Nah, hadirin yang mulia, oleh karena itu hidup di dunia ini kehidupan pendek sekali. Kehidupan kubur adalah kehidupan yang panjang, dan kehidupan akhirat adalah kehidupan yang abadi. Nah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa bulan Ramadan ini itu dikatakan sebagai kalau lewat dia tidak diampuni dosa, maka celakalah kita. Karena peluangnya sangat besar. Hadis mengatakan di dalam bulan Ramadan pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, amal ibadah dilipat gandakan, amal sunat berpahala wajib, amal wajib berpahala 70 kali. Jadi peluang untuk diampuni dan mendapatkan pahala di dalam bulan Ramadan sangat luar biasa. Maka oleh karena itu hadirin yang mulia, masih tersisa, ya masih ada 8 atau 9 hari bulan Ramadan. Mari kita optimalkan dan harus kita evaluasi diri kita. Cuma saya ingin menjelaskan sedikit sebagai penutup. Memang kenapa kita tidak tidak antusias, tidak semangat untuk mencapai sesuatu, karena kemungkinan besar ketika kita masuk bulan Ramadan tidak ada rencana kita. Orang yang tidak punya rencana, bagaimana mungkin dia akan mengevaluasi dirinya? Maka oleh karena itu setiap orang mestinya harus bikin rencana. Saya biasanya kalau adik-adik mahasiswa itu saya sampaikan bikin rencana. Apa yang Anda mau capai, bikin. Kalau tidak ada rencana, bagaimana kita mengevaluasi? Mari kita lihat bapak-bapak, apakah sebelum masuk Ramadan ada niat kita untuk menamatkan Al-Quran 1 kali? Apakah sebelum masuk Ramadan kita berniat untuk betul-betul salat tarawih tidak mau tinggalkan? Apakah sebelum masuk Ramadan kita berniat kita mau betul-betul salat berjamaah di awal waktu? Hadirin yang mulia, kalau tidak ada rencana, apa yang akan kita evaluasi? Maka oleh karena itu masih ada tersisa ibu-ibu dan bapak-bapak, mari kita betul-betul manfaatkan 10 terakhir bulan Ramadan ini. Karena sekalipun hadisnya itu dianggap lemah, tapi ini sangat populer dan banyak hadis yang mendukung bahwa 10 terakhir bulan Ramadan itu Nabi mengencangkan ikat pinggangnya. Dan bahkan Aisyah mengatakan tidak ada waktu yang paling hebat Nabi beribadah kecuali 10 terakhir di dalam bulan suci Ramadan. Dan Nabi iktikaf. Nah, hadirin yang mulia, oleh karena itu kita melihat banyak orang, kalau tadi malam itu banyak orang yang menuju ke markas, banyak orang yang menuju ke Masjid Raya untuk iktikaf. Sebenarnya iktikaf itu yang paling afdal di masjid kita masing-masing. Di mana tempat kita salat berjamaah, disitulah tempat iktikaf yang paling bagus. Dan iktikaf itu sebenarnya kalau menurut Nabi itu enggak keluar-keluar dari masjid, kecuali ada keperluan. Hadirin yang mulia, tetapi hadis Nabi juga menjelaskan bahwa iktikaf itu pokoknya ketika masuk masjid niat iktikaf.
Makanya diajarkan kalau kita masuk masjid sudah membaca doa Allahumma ftahli abwaab rahmatik, begitu melangkah masuk masjid langsung berdoa atau berniat nawaitul i'tikafa fi hasal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Saya niat i'tikaf karena Allah Subhanahu wa taala. Maka selama kita berada di masjid, maka semuanya bernilai ibadah di sisi Allah. Namun hadirin yang mulia, karena kita ini menganggap bahwa nanti i'tikaf itu di 10 terakhir, padahal mestinya setiap masuk masjid kita i'tikaf. Nah, oleh karena itu Bapak-bapak dan saudaraku yang mulia, apa yang kita sebenarnya mau cari? Orang mau memburu yang namanya malam Lailatul Qadar. Memang hadis Nabi mengatakan malam Lailatul Qadar itu turun di 10 terakhir, di malam-malam ganjil. Ada yang mengatakan hadis malam 25, ada yang mengatakan malam 27, tetapi tidak ada kepastian bahwa itu malamnya harus turun. Tapi yang pasti adalah ketika bulan Ramadan pasti turun malam Lailatul Qadar. Maka carilah sejak awal. Jadi orang yang mengetahui tentang ini, dia tidak paksa dirinya. Sejak malam pertama sampai malam terakhir, dia mencari yang namanya Lailatul Qadar. Nah, oleh karena itu Bapak-bapak dan saudaraku yang mulia, taruhlah misalnya sebagai penutup, terutama yang menyangkut paut dengan sedekah atau zakat ini perlu diperhatikan baik-baik sehingga jangan sampai terlupa. Lebih baik bayar zakat lebih awal dibanding dengan kita lupa. Sebab zakat ini kalau tidak ditunaikan, maka semua ibadah kita di dalam bulan Ramadan tidak diterima, tidak akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang biasa main multi level itu artinya dia harus tutup poin. Kalau dia tidak tutup poin, maka dia tidak mendapatkan reward seberapa banyak pun reward yang dimiliki. Begitupun juga dengan zakat fitrah, hendaknya kita betul-betul menyelesaikannya sebelum khatib naik ke mimbar pada hari raya Idul Fitri. Mudah-mudahan penjelasan sederhana ini menyadarkan kita semua. Mari kita berpikir apa yang saya sampaikan di awal, jangan sampai kita kena doanya Jibril. Celakalah orang yang mendapatkan bulan Ramadan kemudian dosanya tidak diampuni. Hari-hari Ramadan dia tidak berpuasa sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah dengan introspeksi diri, pengendalian diri, dan pada malam Ramadan tidak menghidupkan malam-malam Ramadan. Semoga kita senantiasa ingat itu doanya Jibril yang diamini oleh Rasul, sehingga kita keluar dari bulan Ramadan tidak membawa dosa sedikit pun. Semua jadi ampuni oleh Allah, dan itulah yang dimaksud dengan Idul Fitri, kembali kepada fitrah kesucian, tidak membawa sedikit pun dosa. Semoga bulan Ramadan ini betul-betul menempah diri kita untuk menjadi orang yang bertakwa. Di dunia kita bahagia dan di akhirat kita lebih bahagia. Baik, kita tutup dengan doa kepada majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.